Jelas. Suara jelas enggak? Masih Jelas? jelas? Oke, ya. Semua down, terutama masalah ekonomi. Nah, kondisi kayak gini mesti gimana? Gitu kan? Bagaimana sesuai topiknya, bagaimana kita melihat situasi ini dari sisi spiritual. Kita ngomong, kita bicara menyikapi lihat kondisi ini ya. Ini slide pertama ya, soal tingkat organisasi kesadaran. Ya, kesadaran itu ada banyak dari string, dari amuba, kemudian atom, subatomik, partikel, dari partikel terus naik terus. Kita kemarin ini sudah sampai di posisi komunitas nation, internet nation ya, internet ini sudah sampai di internet. Kesadaran ini sudah naik terus sampai di kesadaran internet nih. Kesadaran internet ini lebih tinggi, ini tingkat-tingkat kesadaran. Ya. Kesadaran internet ini bisa lebih tinggi daripada kesadaran negara. Kesadaran negara lebih tinggi dari kesadaran provinsi. Kesadaran provinsi lebih tinggi dari kesadaran kota. Nah, kita nih dunia sudah masuk ke zaman informasi di mana kesadaran internet sudah mendominasi ya. Nah, kemudian rasanya dengan kondisi seperti ini kita ditarik lagi ke sini. Saya nggak ngerti ini. Sampai di mana? Apakah di galaksi? Apakah di universe? Apakah sampai di sini? Nah, kondisi ini juga sebagai satu keuntungan bagi kita kalau saya lihat dari sisi spiritual, bagi manusia-manusia ini untuk berubah. Benar-benar untuk berubah, kita dipaksa untuk berubah karena fisikal bumi ini sudah sangat rusak. Jadi saya melihat tentang menyoroti soal evolusi. Evolusi dari dulu ya seperti itu, ada agama yang masih seperti itu, kita masih cakar-cakaran, kemudian ditambah lagi kapitalisme, imperialisme, makin rusak. Orang semua mengukur berdasarkan kapital, modal, siapa yang untung, siapa yang bisa menimbun banyak, dia yang juara lah, katakanlah. Kesadaran kita dibawa ke sana, kita relatif mangguk-mangguk, kita relatif nyembah kepada mereka yang punya duit. Seperti itu. Nah, kondisi seperti ini sama sekali dihabiskan. Jadi apapun, bisnis apapun nggak bisa jalan, pasti down. Ya toh. Artinya secara ekonomi sudah bukan itu maksudnya kan. Nah, karena orang berlomba-lomba untuk ngeruk dan sebagainya, makanya bumi rusak. Nah, sudah berbagai cara dengan bencana dan sebagainya masih tidak ngefek banyak ya. Kesadaran kita nggak ningkat banyak. Kemudian datanglah virus ini. Ini lucu, virus yang nggak punya otak ya, dia hanya media saja, dia hanya bridging saja kan. Itu bisa mengalahkan kita manusia yang katanya sudah punya otak, yang hebat, yang punya kecerdasan, kemudian bisa sampai ke bulan, mendaratkan manusia di bulan dan sebagainya. Ini kita kalah semua sama satu entitas yang nggak ada otak. Kan ironi ya. Halo, masih jelas nggak? Jelas, clear. Masih jelas ya, masih jelas Oke. ya. Nah, dia masuk ke dalam, dia nyebar, saking nyebarnya sekarang saat ini itu, saya rasa kita lebih takut ketemu manusia daripada ketemu setan ya kan? Nah, kondisinya sampai seperti itu kan lucu juga gitu loh. Nah, kalau kita amati lagi untuk apa ya nggak tahu. Ini memang semua para spiritualis bicara bahwa kondisi ini adalah memang kondisi kita untuk masuk ke dalam. Jadi antara egosentris versus humanity sekarang. Jadi
rasa kemanusiaan kita kembali dibangkitkan. Kalau dulu kita berlomba-lomba untuk memenuhi pundi-pundi kita sendiri, kalau sekarang bagaimana? Bisa nggak kita sharing dan sebagainya kan? Bahwa kita ini hidup di dalam bumi yang sama, kemudian kita ini sakit ya sakit bareng, gitu loh, ya kan? Nggak enak ya nggak enak bareng. Enak ya sebenarnya nikmati bareng-bareng. Kalau kemarin kan nggak enak buat gua, nggak enak buat lu, kan gitu. Nah jadi sekarang ini sekarang saatnya. Semua spiritualis bilang mereka-mereka yang paranormal dan sebagainya, yang punya sixth sense dan sebagainya, semua merasakan itu, bahwa kondisi memaksa kita untuk diam, kondisi memaksa kita untuk hening, untuk masuk ke dalam diri. Itu poinnya. Nah, di dalam menyelami diri kita ini sendiri, sampai di mana kita bisa loncat nih. Dari kesadaran internet kita masuk gimana nih? Lucu nih. Kesadaran internet yang zaman penuh informasi pun diloncatin sekarang. Masuk kemana kita? Ya, nah banyak teman-teman yang bisa loncat masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, sejarah ini evolusi dari kesadaran. Di 1980 ini ada harmonic convergence, di mana ada yang memprakarsa untuk meditation, ya, di tahun 87. Dan waktu inilah kesadaran ini lompat banyak sekali, kesadaran lompat banyak sekali, sampai ke apa? Nih, 1980 itu 190. Dari sebelumnya pelan bener. Kesadaran lompat sini. Nah, kemarin waktu meditasi bersama tanggal 5 April itu kesadaran kita juga lompat lagi. Kesadaran kita lompat sampai ke 640. Sebentar tak geser dulu. Sampai ke 640 ini. Oke. Sampai ke 640 di sini. Tinggi sekali. Sampai di sini. Kalau yang kemarin di sini 190 harmonic convergence, sekarang sampai 640. Tanggal 5 April nih. 5 April ya. 5 April. Kemudian sekarang ini kondisinya di 440. Saat ini 440. Ini kan gila. Ini kan artinya ada satu lonjakan consciousness. Ya, satu lonjakan consciousness dari dulu, dari 100-an, 100, kemudian harmonic convergence di 1987 ini minta meditasi bersama-sama 190-an. Ya, terus kemudian merangkaknya pelan loh. Dari 1987 sampai 2000 kemarin ya. 2019, 2020 aja masih 220-an. Jadi dari 990 ke 220 ini pelan sekali kan. Butuh 20 tahun lagi. Butuh 20 tahun lagi. Nah, nggak bisa naik-naik gitu. Nah, akhirnya dipaksa dengan kondisi begini langsung naik lagi ke 640. Ini keren banget. Keren banget. Nah, setelah meditasi bersama, ya, kondisi tadi saya ukur 440-an. LOC di 440-an. Wah, sudah bagus sekali kan. Naiknya juga tajam 2 kali lipat. Dari 420 sampai ke 440 ini 2 kali lipat juga. Ya kalau semua pasti kacau dalam kondisi ini. Nah, banyak yang kacau, yang terutama yang selama ini nggak pernah menyentuh dunia spiritual, yang selama ini hanya fokus di satu sisi dari dualitas itu. Satu sisi itu yaitu ya berkutat di materialitas, ini materialistis ya, dunia material. Jadi orang-orang yang masih pikirannya di sana pasti akan ketakutan. Oh gimana nih usaha turun, nggak bisa begini. Semua punya kesusahan masing-masing. Itu pasti. Sedunia loh.
kondisi ini sedunia, bukan cuma kita doang. Kita harus tahu bahwa kondisi ini adalah kondisi sedunia yang masalah. Nah, padahal duitnya banyak, tapi takut gitu. Padahal ya kalau cuma 2-3 bulan aja ngeluarin tabungan yang masih oke lah sebenarnya. Ya kemarin-kemarin sudah dikasih untung punya tabungan, ya sekarang dengan kondisi begini sebenarnya kita tahu kita balik lagi ke kesederhanaan. Sebenarnya makan juga nggak terlalu mahal, makan sayur segala macam untuk nggak terlalu mahal. Yang mahal kan gaya nih, stylenya. Jadi ngopinya mahal, ya kan? Yang mahal kan style kan, sebenarnya bukan kebutuhan sederhana, kebutuhan fisik sederhana, enggak. Makan cuma ya waktunya lah sebenarnya, waktunya kita untuk berhemat, kembali ke kesederhanaan dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang apakah banyak untungnya dalam kondisi gini. Kalau bagi bumi, untungnya lebih banyak dengan kondisi gini, benar nggak? Bumi jauh lebih refresh. Saya lihat bumi jauh lebih refresh. Nah kalau manusia kan ngomong, ya enggak, kondisi gini kan rugi lah, itu kan ego. Tapi secara keseluruhan bumi menjadi lebih baik. Semua lebih baik, binatang-binatang yang lebih senang dan sebagainya. Ya. Nah, manusianya aja yang belepotan. Yang belepotan juga mereka yang dipenuhi dengan rasa khawatir dan ketakutan. Nah, artinya gini, saat ini adalah waktu untuk kita naik ke atas ini. Waktu kita naik masuk ke 500 ke atas ini LOC-nya. Kalau sampai kita tidak bisa masuk, ya kan, kita tidak bisa transform, kita tidak bisa transcending lewat ini, selesai. Jadi ini selesai pun, COVID selesai, kita tetap masih di bawah. Ya, jadi kondisi ini adalah kondisi yang riset total. Nah, kita mau di mana? Posisi kita itu mau di mana? Sekarang penentuan, setelah di riset itu, kamu mau masukin OS baru atau masih pakai OS lama? Kalau masih OS lama ya, lu balik lagi di sini. Kalau kita tidak bisa menaklukkan ketakutan kita, LOC di bawah 200 ini, kita nggak akan lewat. Dalam kondisi gini pun kita nggak akan dalam kondisi seperti ini, kalau tidak bisa menaklukkan ini, harusnya bisa ke atas sini. Ya, ini kan adalah peluang, kondisi krisis gini adalah peluang kita untuk naik. Kondisi seperti ini kita tidak bisa lewati, ya sudah, kita akan terus selalu di sini. Apalagi kalau kondisi bagus, pasti masalahnya tetap di sini. Ya toh? Nah, ini adalah kondisi yang benar-benar riset total, di riset ulang semuanya. Termasuk pemahaman kita, paradigma, terutama itu paradigma kita, mentalitas kita gitu loh. Nah, bagaimana ya kita menyikapi? Ya, kita lihat bahwa kondisi sekarang kalau kita masih mau bertahan ya kita harus safe. Yang harus safe memang dari dulu dalam kehidupan kita, dalam kita masuk ke bumi ini, yang harus safe adalah tubuh, bukan pikiran. Sekarang yang merasa tidak safe itu kan karena pikiran, betul apa enggak? Ini kok kursor kurang betul. Nah, yang harus safe adalah tubuh, tubuh harus safe. Jadi tubuh kita selamatkan dulu. Nah, cara menyelamatkan ya sudahlah, pemerintah sudah menganjurkan ini itu jangan keluar, kalau keluar pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, sering cuci tangan dan sebagainya. Itu ini yang kita utamakan dulu. Ya sudah, kondisi gini memang semua begini, kita harus bertahan, bertahan ketemu orang dulu, bertahan kumpul-kumpul dulu gitu. Yang repot ini yang human design-nya yang memang kalau menurut Chris itu ya yang harus keluar itu loh. Dia kan ada tuh yang tipe yang kalau makan itu harus banyak ketemu orang di kafe, banyak orang baru dia bisa lebih menikmati dan sebagainya gitu.
Aku untuk Ya. begitu. Oh, lu ya. Iya, Ya, harus ya. makan di keramaian. Makan di keramaian ya kan. Makanya makan sekarang Facebookan berarti. Kan ramai tetap ya. Nah, sebenarnya yang safe harus tubuh. Kalau pikiran kita selalu menghadapi ketidakpastian loh. Nah, justru pikiran ini ya kita kendalikan. Maka sekarang ujiannya adalah sikap mental kita di sikap mental dan di pikiran dan di spiritual. Nah, sikap mental kita menjadi penentu tadi masa depan ini. Sikap mental kita. Jadi yang tadi saya bicara bahwa titik sekarang adalah menentukan kalau kita tidak bisa menghilangkan ketakutan itu. Setelah ini selesai, fear itu akan tetap ada. Lu nggak akan bisa ngerubah, melampaui ini. Melampaui LOC fear ini. Level of consciousness di fear tadi. 100 berapa tuh? Nah, fear ini 100. Repot lu. Ya kan? Tapi sekarang kita lihat ya, kenapa kok bisa tinggi 440? Karena ya kita ngelihat bahwa banyak rakyat kecil pun sekarang semua sudah pengusaha-pengusaha besar sudah langsung membantu, langsung memberikan banyak bantuan. Enggak hanya pengusaha besar, pengusaha kecil pun ikut membantu. Tadi Rick posting itu soal bantuan tentang APD, itu kan ada rakyat kecil yang mungkin untuk makan aja susah, dia masih mau nyumbang 50.000. Nah, itu kan semua kan ini luar biasa. Menurutku dialah orang-orang yang mengaplikasikan ajaran-ajaran kayak di Alkitab dan sebagainya. Yesus juga pernah berkata seperti itu rasanya ya, bahwa ada yang miskin nyumbang itu lebih neneknya. Ya. Perempuan tua yang nyumbang itu kan mungkin duitnya cuma segitunya. Itu orang-orang lebih luar biasa. Nah, makanya kondisi sekarang sikap mental kita itu menentukan kita ini mulia apa enggak. Nah, begitu juga dengan scarcity, mental kelangkaan ini loh. Lah, ini baru ada lucu nih ya. Ini saya cerita sedikit, ini kasus nih lucu. Ada kawan kita bikin face shield ya, masker pelindung muka itu loh. Nah, ini dia karena karyawannya banyak ya, sekarang juga dia bingung, orderan juga semua stop, dia bikin untuk menghidupin karyawannya. Kita bantu jual, kita tawarkan ke orang-orang. Ke orang-orang nih ya, misalnya kita kelompok agamis, ya, kelompok religius lah gitu. Tawarkan ke masing-masing orang dia anggota satu kelompok gitu. Orang ini bilang enggak lah, aku enggak perlu, aku enggak butuh gitu. Oh baiklah, enggak apa-apa. Tapi ketika kita tawarkan ke yayasannya, yayasan beli, kemudian mau di umatnya bagikan gratis. Kalau gratisan malah kepengen. Padahal lu katanya lu nggak perlu. Kalau nggak perlu lu kasih ke orang lain lu. Inilah mental-mental scarcity yang masih mintanya gratisan. Kalau gratisan mau, kalau beli sendiri nggak mau. Padahal cuma 15.000 gitu loh. Nah, ini aneh. Nah, ini apa ya? Scarcity, mental kelimpahan. Ini scarcity kan lawannya mental kelimpahan. Nah, ini halus sekali. Kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Ya, contoh-contoh inilah antara scarcity, mental kelimpahan, mental kelangkaan. Ini dalam kondisi sekarang, dalam kondisi biasa kamu punya duit, kamu bantu, itu sih sudah biasa. Ya sudah bagus, sudah biasa. Tapi kondisi seperti ini, kita bisa berbagi, itulah kemuliaanmu apa namanya nampak, ya, muncul. Inilah kondisi spiritual gitu. Nah, bagaimana menyikapi ini? Satu-satunya jalan ya kuncinya di acceptance nih. Kondisi sekarang ini ya terima. Kondisinya sudah kayak begini. Kalau lu masih berontak, masih nggak terima tentang gimana penghasilan gua, lah seluruh dunia seperti ini. Kalau kita ngelihat Eropa, Amerika Barat lebih sulit lagi loh. Mereka rumah aja sewa, apartemen sewa, gitu kan.
penghasilan mereka dibayar per jam, kalau kayak begini mereka benar-benar tidak ada penghasilan. Tapi untungnya ada beberapa pemerintahan kan masih bantu. Justru mereka keluarkan duit untuk subsidi banyak hal. Ya seperti di Wuhan ketika di lockdown itu saya ngelihat pemerintah ngasih makanan tiap hari ke banyak apartemen gitu ya, ke rumah-rumah, ke ruangan-ruangan tempat tinggal mereka. Itu luar biasa. Nah, balik lagi titiknya bahwa sikap mental kita ya kita mesti accept. Satu, acceptance ini adalah pintu masuknya. Acceptance itu di ini 350 tuh LOC 350 acceptance loh. Pasraho, terima. Kalau ketika kita pakai pikiran kita nggak bisa masuk sini. Ini kursorku kok nggak bisa masuk. Oh, bisa pada lihat ya, acceptance di 350. Jadi titiknya adalah bahwa ini kunci masuknya kita. Kalau kita bisa terima, ikhlas terhadap kondisi sekarang, duduk diam hening. Nah, inilah kita bisa lompat ke situ. Jadi apapun yang datang pada diri kita itu kamu terima aja gitu. Jadi nggak nolak, nggak berontak. Ini kuncinya. Kunci untuk transcending itu ada di sini, gitu. Acceptance ini, ya. Kiranya dimengerti ya. Nah kemudian bagaimana dengan spirit kita? Spiritual kita ini begini. Ya sekarang saatnya kita menyadari spirit kita ini, soul kita ini, keberadaan kita ini bangkit, berperan dan menjadi pengendali kehidupan kita sendiri gitu. Nah di itu kan banyak sekali bicara bahwa sudahlah jangan pakai pikir. Oh, suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Nah, memang zamannya sudah menuju ke situ. Oh ya, ini jelas enggak sekarang? Internetnya nggak stabil. Jelas enggak? Sekarang jelas. Hari jelas ya. Jelas. Internetku nggak stabil. Nah, Oke. jadi waktu kita bicara di reprogram DNA, ya kan, itu kan sudah bicara bahwa otak kiri yang namanya logik ini jangan dipakai. Buatlah keputusan berdasarkan otoritasmu sesuai human design, ya kan? Nurutlah sama apa yang dikatakan dari dalam tubuh kan gitu ya. Memang harus bergeser bahwa Hilang. maskulin ini servis. Oke. Halo. Ya, lanjut. Ya, internetku nggak stabil. Bahwa maskulin ini otak kiri logika ini maskulin. Makanya kita bagaimana memforce segala macam itu maskulin. Nah, otak kanan kita yang cara intuisi, estetika, nari dan sebagainya itu adalah feminin. Maka zamannya juga bergeser bahwa maskulin ini melayani feminin sebenarnya. Jadi yang menservis yin. Ini sekarang kondisinya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana? Yaitu sekarang kita banyak diem, hening, meditasi dan sebagainya. Ini kan kondisi feminim, kondisi yin, kondisi diem, meditasi. Mungkin ini adalah pintu masuk untuk masuk ke dimensi lagi yang lebih tinggi. Nah, ya semua tata ulang. Kalau dalam ngomong ekonomi tetap bekerja di rumah itu tetap bisa menghasilkan kok. Mau hidroponik lah, mau bikin seminar-seminar seperti hari lah, ya kan? Mau bikin web lah, mau nulis lah. Sekarang saatnya. Seperti itu, kurang lebih gitu. Dan kuncinya adalah ya oneness. Ketika kita tahu bahwa
gini, eh, eh, semua segalanya adalah sebenarnya satu kan gitu ya. Semua sebenarnya adalah satu, bahwa virus itu sendiri sebenarnya mungkin bagian dari kita. Nah, tadi kita terima, udah datang, kita terima, bukan kita tolak, bukan kita lawan. Kalau kita mau jargon, ngomong lawan corona, lawannya caranya gimana? Mau lu nggak bisa ngelawan sama makhluk kecil gitu kan. Dia sudah hadir, ya sudah terima gitu loh. Sebenarnya itu titiknya. Nah, waktu Pak Andreas pernah cerita bahwa dia dalam meditasinya ketemu coronanya, kemudian segala macam, dia jadi lembut kok, dirubah jadi lembut kok ketika dia masuk jadi satu, lembut kok jadi. Sebenarnya di tubuh kita ini ya 70%-nya adalah makhluk asing sebenarnya. Nah, karena kita selaras, jadi kita nggak sakit, kita harmoni, kita nggak sakit. Tapi ketika kita nggak harmoni, kita stres dan sebagainya, makhluk-makhluk asing itu juga bikin ulah kan gitu. Nah, sama dengan COVID ini, ketika kita nggak takut, kita ya terima kehadirannya, kemudian ya masuk dan dia adalah bagian dari kita dan sebagainya, itu akan berubah sendiri kok. Saya percaya apa yang ditulis Pak Andreas Suryo itu, bahwa yang dilihat COVID-nya jadi cantik, jadi manis gitu, jadi diem seperti itu. Gitu. Nah, ini salah satu itu jawabanku dalam menyikapi kondisi seperti ini. Akhirnya semua sudah jelas. Problem semua orang problem. Tapi ketika kita mengikuti otoritas kita dalam mengambil keputusan, ngayun, selaras. Saya itu bahwa dari kemarin saya sudah diarahkan begini, aku terima, oke, aku jalani dan sebagainya. Enggak tuh, justru sekarang saya satu bisnis turun, iya oke, tapi bisnis lainnya juga masih oke, masih jalan kok gitu. Jadi tidak ada masalah. Sebenarnya kalau kita mau ngikutin itu tadi, otoritas tadi, apa yang datang tidak usah berontak. Datang liatin, oh kalau itu datang memang di dalam hadapan kita, ya kita terima. Seperti itu kurang lebih lah. Saya pikir presentasinya hari ini cukup itu. Menurut saya sih hanya itu loh yang aku mau sampaikan gitu. Selebihnya kan ini test case Zoom hari ya kan, pengen ngetes Zoom-nya setelah Zoom berbayar ini kayak apa gitu loh. Jadi kita kita bisa bisa ketemu sering-sering, lagi. kita Iya bisa sering-sering angkat kan topik. gitu. Nah, diawali kan test case-nya kan biasa kan. Biasa provokasinya kan gitu. Gitu. Ya, jadi Gitu. Jadi seperti itu kondisinya kurang lebih. konklusinya apa, Coach? Buat kita semua. Ya itu tadi toh bahwa yang ada Hah? konklusinya nggak usah takut, hadepin semua yang ada gitu. Terus kemudian ya kita hadapi, kemudian kita lihat tadi hadapi, kita terima apa yang datang, kemudian ambil keputusan berdasarkan bukan dengan logika lagi. Kalau logika ya dia pasti akan nyari itu, nyari apa keamanan kan. Secara logik pasti nyari keamanan karena memang logik ini kan selalu ketemu ketidakpastian. Dia akan mencari satu kepastian. Tidak ada yang pasti sebenarnya. Tapi ya semua all is well kok. Semua berjalan baik. Loh kok kalau yang mati gimana? Mati pun lebih seneng kok dia. Yang mati kan kebanyakan orang-orang tua. Gitu. Yang mati kan orang-orang tua, umur 60 ke atas kebanyakan. Karena apa? Karena imunnya kurang gitu loh. Waktu sakit juga nggak doyan makan, jadi asupannya juga jadi kurang. Itu problem. Jadi sebenarnya ketika asupannya dia bisa vitamin banyak segala macam, tubuhnya bisa ngelawan. Tapi kondisi yang banyak masalah kan ya karena ini memang virusnya nyerang pernapasan. Jadi nafas cepat sekali kalau nyerang pernafasan kan. Ya, jadi orang yang mati pun nggak ada masalah, mati juga bagus.
Daripada kamu bosen, ayo di lockdown 3 bulan, ayo, ya kan? Ya kan? Seperti itu kurang lebih, ya. Seperti itu kurang lebih. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, sekarang yang mau tanya bisa tulis di chat. Nanti saya kasih kesempatan. Saya buka mic-nya. Kira-kira jelas ya tadi ya? Jelas enggak? Kalau enggak jelas gimana pertanyaannya apa yang perlu ditanyakan gitu. Silakan. Bisa buka chatnya teman-teman. Di chat ditulis yang mau nanya. Ngayun gitu. Apa ya? Kelihatan aja nih. Saya pantau di chat. Ngayun itu apa? Ngayun. Ngayun gitu diputus-putus. Oh, mengayun. Gayut. Ngayut. Apa sih? Mau konteksnya apa ya? Itu Pak Hartono nanya. Gayut Konteksnya apa itu? tadi? Tadi ngomong apa? Konteksnya apa? Aduh, lupa deh. Sebentar, buka Pak Hartono. Sebentar, Pak Hartono saya bukain. Nggak mau mic-nya. Oh, Dimatiin aja. oh ya. Ya, Pak Hartono. Halo? Ya, Ya, silakan Pak Hartono. Blais ngomong Dewi lali Dewi mati. lah iya, lah itu kan tadi ngomong kan download ya toh. Wis keren. Keren. Ya, ngayut itu apa? Konteksnya apa tadi ya? Ngayut itu artinya apa, Bu? Ini loh, pertanyaanmu di ini loh di chat. Lo tadi ngomong Dewi ngayot. Ngayun kayaknya mungkin ya. Apa? Ngayun. Ya. Konteksnya apa toh? Lagi ngomong apa itu? Awi juga. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya toh. Paneng Benar. jadi lali. Oh, ini ada salah satu peserta, temanku dari Makassar, namanya Ibu Vera. Dia ini kebetulan paramedis yang langsung di garis depan. Wah, luar biasa. Terima kasih loh. Kita kasih kesempatan buat ngomong sebentar ya. Terima kasih, salam hormat. Sebentar, tak bukain mic-nya. Kok nggak bisa? Tunggu dulu. Itu Grace kok cuma kelihatan kepalanya apa ya? Ya, Fer, silakan Fer. Bawahnya lu pakai baju nggak, Grace? Ya. Vera. Halo. Ya, Fer. Oke. Jelas Ada pertanyaan nggak, Fer? Bingung bertanyanya dari mana, tapi pada prinsipnya sangat bagus sekali penyampaiannya tentang tadi itu apa COVID. Ya memang sangat membantu ya, maksudnya ini pengalaman mungkin off the record bahwa rata-rata pasien itu mereka selalu gini, 14 hari saya biasanya tuh sembuh gitu. Tapi ketika sudah di hari ke-10, hari ke-14, ketika tidak ada perubahan atau mungkin hasil swab-nya mungkin masih positif, di situ pasien mulai depresi ya, mulai stres, mulai panik, ya apa ya, melakukan hal-hal yang benar-benar unpredictable gitu. Kalau menurut saya mungkin apa ya, sudah mulai panik sih, kecemasan lah, cemas seperti itu. Sehingga ini. Nah, di situ. Oh ya, tadi yang ada 3 pasien tadi yang mulai depresi itu, Fer? Iya, boleh betul, betul. Itu Pak Hari. Iya, boleh ya, mungkin off the record untuk di sini. Off the record aja. Off the record ya. Nggak usah sebut nama. Nggak usah sebut nama. Iya, tidak sebut nama. Jadi ada 7 pasien masuk dengan kondisi yang sama. Itu usia juga sama lah, tidak beda jauh gitu kan. Itu. Tapi
dengan penanganan yang sama, ruangan yang sama, itu dengan perawat atau tenaga kesehatan yang sama, ibaratnya fasilitasnya sama semua. Tetapi ketika yang 4 pasien ini kooperatif ya dengan kita tenaga kesehatan, dia mulai accept, dia mulai menerima, dia mulai oke, gitu kan, membangun bahwa oh ya udah ini memang harus saya hadapi, saya harus menerima ini, gitu kan, seperti itu. Terus kemudian dia menutup oke, saya menutup pakai kacamata kuda lah bahasa saya. Oke, saya menutup dari dunia luar, informasi dari luar, saya hanya patuh kepada informasi yang ada di depan mata saya, seperti itu. Dari medis. Dari medis itu seperti itu. Dan mungkin ya, terus terang jujur dengan Coach Hari saya combine dengan meditasi ya untuk terapi ke pasien, dengan meditasi yaitu Ho'oponopono. Pokoknya saya hanya menawarkan silahkan mana yang menurut bapak-bapak atau ini kan nyaman seperti itu, mana yang mungkin menenangkan seperti itu. Oh ternyata mereka membeli ini, saya nyaman dengan ini, saya nyaman dengan oke, silahkan. Udah itu saja, dengarkan dan sambil menerima. Oh ya, terima kasih. Dengan seperti ini anggap aja saya istirahat, saya tidak sakit, saya hanya istirahat. Gitu. Ini cepat sembuhnya. Nah, iya, di hari ke-9 ini kan masa inkubasi ya, sejak dia swab pertama positif, kemudian hari ke-9 kondisi paru-parunya sudah mulai membaik, pneumonia gambarannya sudah mulai membaik. Terus kemudian hari ke-10, hari ke-ini swab kedua hasilnya positif negatif. Terus oke, swab ketiga dilakukan seharusnya 7 hari setelah swab kedua, tapi kita percepat 4 hari ya, 5 hari, 4 hari itu kita swab ketiga gitu kan, ternyata hasilnya negatif gitu, dua kali swab hasilnya negatif. Oke, pasien itu pulang sembuh dengan. Nah, yang ketiga yang ini nolak kan? Iya, penolakan ini, dan semakin sudah saya jujur kok ke teman-teman sampai menangis juga, kehabisan akal, maksudnya ini harus diapain gitu kan, gitu. Sampai yaitu terakhir kita konsulkan dari dokter paru, konsulkan ke dokter jiwa. Itu si pasien malah tersinggung ya, semakin memperparah keadaannya bahwa saya nggak gila, saya sampaikan bahwa ya tidak harus gila. Maksudnya konsul ke dokter jiwa tidak harus gila, saya bilang mungkin kan ada tahapan-tahapan gitu kan, seperti itu gitu kan, jadi bingung kan membahasakan gitu kan. Gitu. Dan itu memang terus terang PR tersendiri sisa yang 3 ini, karena sampai dengan ini sudah 3 minggu, ibarat kata kan sudah lepas dari 14 hari, hampir 3 minggu yang harusnya dengan 14 hari sudah bisa sembuh total. Pasien-pasien yang lain sembuh total, sembuh kok. Yang penting kita ikutin medis apa gitu kan sudah, itu pasti sembuh kok gitu. Makanya saya kalau misalnya dengan COVID itu tidak seseram yang diberitakan atau apa, asal kamu menerima, memahami, dan udah kacamata kuda, kau hadapin yang ada di depan mata kamu saja, sudah tutup isolasi dunia luar itu kan, itu cepat gitu loh, mempercepat proses sembuhan dengan tentunya dengan pengobatan medis ya itu. Ya, Cuma ini yang 3 ini yang terus kadang itu seperti apalagi yang harus saya lakukan ya gitu. Lama-lama saya juga hopeless gitu kan. Iya. Ya, jadi betul. Seperti itu. Kondisi gini kan nggak ada obat. Memang nggak ada obat, virus obatnya apa. Nah, Nah, ketika orang kena malah makin parah ketika dia mencari secure kan, mencari keamanan kan. Aku harus gini. Semakin bulat pikirannya, semakin sakit aja, semakin nggak balance saja semua dalam tubuhnya kan. Betul. Ya kan. Nah, disuruh hening aja, bilang aja Mbak Vera, kalau nggak tak rantai loh. Kayaknya Coach Hari deh yang tahu. Kalau enggak, suruh ikutan SJP semua aja. Oke. Malah saya serius berpikir, memang diam, harus video call deh, gitu kan dengan Pak Hari. Iya, sama Hari aja, pokoknya yang sama Coach Tio. Aku kan spesialis Mamanda. Oh gitu, spesialis untuk Mamanda ya.
Ini Ya, Mamanda jadi juga, Kok Sari. Ini Mamanda juga. harus diam, hening, terima keadaan. Betul Iya. itu obatnya. Jadi sebenarnya Itu yang virusnya tidak ada masalah sebenarnya. Ya ya kayak virus betul. flu biasa lah, atau virus Singapura, Betul. virus apa yang Iya, kemarin yang betul, ya betul. toh. Nah, Betul. memang hilangnya semua adalah aku tuh kemarin sempat tanya loh sebelum Covid rame ini aku sempat bingung. Aku sempat terlintas di dalam pikiran itu. Kenapa loh virus itu bukan makhluk hidup, tapi dia kadang ada, tahu-tahu hilang. Hilangnya kemana? Kalau hilang kan hilang benar-benar hilang ya kan? Iya. Hilang tuh. Virus itu kan ketika hilang benar-benar hilang, nggak ada. Terus sekarang kok muncul lagi tuh, kemudian nyebar cepatnya. Pasti ada maksud begitu kan. Nah memang Iya. benar virus memang nggak ada obatnya. Mau dikasih antibiotik untuk bakteri bukan untuk virus kan gitu. Iya. Ya Mungkin kan? kalau Nah, antibiotik kan hanya bersifat melemahkan dia. melemahkan. Melemahkan dan membuat tidur si virus ini gitu loh. Gitu. Dan ketika tidur terus kemudian kondisi sistem imun kita bagus, ya sudah, dia tidur loh, makanya makanya ke pasien semua bahwa ini virus dia tidak mati tapi dia tidur. Jadi kita sendiri yang bisa memanage mau virus ini mau ditidurkan atau mau dibangunkan, ya kita sendiri yang bisa memanage gitu, bahasanya begitu. Oh gitu ya. Itu bahasanya begitu. Itu cuma ya ini tadi memang ada yang itu tiga pasien ini malah karena kepanikannya malah minta dirujuk ke satu rumah sakit pusat provinsi gitu kan. Nah sekarang malah di tempat rujukan yang di level provinsi malah kondisinya semakin menurun, malah masuk ICU pada saat kita malah baik-baik aja gitu kan. Itu. Makanya itu sih yang menjadi ini ini sekilas ini. Jadi intinya ya itu tadi memang pakai kacamata kuda saja, isolasi dunia luar. Kalau kita nggak apa-apa sebetulnya, makanya saya bilang nggak usah takut, ini bukan aib kok ketika kita positif. Iya, kita positif. Oh ya, saya positif, malah kalau perlu kok umumkan gitu loh. Oke, saya positif ya. Kamu harus jaga diri dari saya juga menjaga diri dari kamu gitu, bahasanya begitu. Itu yang tapi cuma kan masyarakat soalnya dengan stigma dan paradigma yang masih kalau saya COVID positif, aib banget ini buat gue gitu. Jadi kan akhirnya ya udah, belum lagi stigma masyarakat, paradigma masyarakat yang juga mengisolasikan orang yang mungkin sakitan. Itu yang perlu dirubah mindsetnya itu kalau menurut saya. Jadi ketika ada tetangga yang mungkin COVID positif, mereka langsung bahasanya mengisolasi, kamu jangan di sini, kamu pergi. Nah, seperti itu. Akhirnya otomatis secara psikologis juga mempengaruhi si pesakit ini ya, penderita ini, bahwa kadang ada orang yang bisa menyadari, oh ya sudah. Tapi ada orang yang mungkin dengan kemampuan coping individunya lemah, ya dia akan, kamu gituin saya, saya tulari kamu semua. Apa nggak tambah parah tuh gitu. Seperti itu. Jadi itulah yang semuanya harus bergerak, bukan berarti mengamankan diri masing-masing, tapi memberikan penyadaran kalau menurut saya, yaitu. Ya, pasien paling baik suruh hening, Mbak Vera. Betul. Jadi jangan berpikir apa-apa, pikirannya dicopot, kepalanya bila perlu dicopot gitu. Iya. Betul. Pikirannya benar. Tapi benar, serius benar, saya itu berhasil loh, dengan 4 pasien berhasil loh. 14 hari dia benar-benar sudah positif. Betul. Nah, pakai Ho'oponopono, dengerin aja gitu. Ya itu boleh. Benar. Ya kan, pakai itu aja. Jadi nggak usah macam-macam dia denger ini, denger itu. Betul. Jadi itu suruh Tadi malah aku bilang kalau bisa dipasang pakai kompok kecil di ruangan aja. Jangan pakai headphone udah. Ya, gitu. Ho'oponopononya digaungin. Iya, jadi pakai clearing ya, gitu ya. Clearing di ruangan itu ya. Membantu cepet lah. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk sharingnya malam ini, luar biasa. Oke, makasih Kak Sari, Pak Tio. Oke, thank you. Ada Ibu Bea Rido dari Pekanbaru. Hai Pekanbaru, apa kabar? Ntar dulu, oke, Bea. Ya. Ada yang mau tanya nggak? Dari Pekanbaru nih. Sementara nggak. Thank you Kohari diajakin tadi. Selamat aku kalau nggak ditanya apa-apa kan.
Dari teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Tahar mau nanya nggak? Lain. Oke. Kita buka mic semua sekarang. Mic-nya saya buka semua. Ada yang mau nanya? Halo Kak Tio. Apa ini? Siapa ini? Namanya? Mute semua dulu, Har. Oke. Semua dulu, Har. Ya, bentar. Ya, siapa yang mau nanya? Yang mau tanya ini dong, chatting atau lambaikan tangan? Ya, siapa yang mau nanya? Tadi siapa ya? Agus. Edina sama Agus. Oh iya. Oke, ke Pak Agus dulu. Silakan Pak Agus. Ya, suaranya kecil. Jauh. Lebih mendekat, Pak Agus. Lebih dekat. Lebih dekat, suaranya kecil, Pak Agus. Belum ngomong ya. Belum ngomong ini. Nah, sekarang udah jelas ya Pak Ari, Pak Mas Tio. Kecil. Ya, masih pelan tapi masih kecil. Oh, masih. Intinya gini. Kalau kita sudah pasrah, mungkin karena kita di ya tanda petik mampu gitu ya di menengah ke atas. Nah, dengan saudara-saudara kita yang dalam kondisi jadi kita tidak bisa memenuhi. Pak Agus, deketan lagi dong, kecil. Cimi, suaranya Suaranya nggak jelas. Halo. Kecil suaranya. Oh, kecil. Deketan lagi, Pak. Sampai kecil ini. Pas. Maksimal. Oh, kalau nggak diketik, Pak Agus. Di chat. Ya. Diketik dulu. Ya. Oke. Makasih ya. Nah, Edina. mana Edina? Sebentar. Edina Pratiwi ya? Halo. Ya, silakan Bu Edina Pratiwi. Bu Edina. Malam. Malam. Kalau punya, aku mau nanya, kalau punya sakit kayak psiko apa? Yang kejiwaan itu loh. Maksudnya psikotoma apa ya? Matik gitu deh. Psikomatis. Ya, itu gimana? Psikosomatis. Ya, Psikosomatis. takut yang berlebihan gitu. Ya, psikosomatis semua kan dari pikiran. Psikosomatis itu dari pikiran. Nah, balik lagi tadi bahwa jawabannya adalah pikirannya didiadakan. Iya. Iya kan? Tapi kan mereka nggak sadar dengan, maksudnya dia sendiri kan nggak sadar dengan yang dia alami. Makanya kita sadari, kita sebagai teman, sebagai kasih tahu. Gitu. Problemnya kan adalah di pikiran. Pikiran tadi cari security, cari keamanan dalam ketidakpastian ini, ya nggak ada. Jawabannya apa? Hening, duduk diem, nggak ada pikiran. Gitu loh. Semua 78% kondisi sekarang itu penyakitnya psikosomatis. Autoimun itu psikosomatis. Nah, ketika kita berontak tadi terhadap keadaan, hormonal kacau semua.
imun turun pasti. Nah, kalau kita hening, kita bisa hening, semakin lama, semakin bagus. Jadi kembali tubuh itu kayak mensinkronisasi sendiri. Hormon jadi sinkron sendiri. Jawabannya cuma itu. Nggak ada lain. Nah, karena dia muter sendiri kan. Takutan sendiri. Oh, harus gimana nih? Anak-anak makan gimana? Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu titik. Oke. Ya. Iya itu. Nyadarinya yang susah. Berkumpul dengan orang-orang yang positif. Oke, masih ada Bu Diana? Suaranya kecil. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Clara Kriswanto. Bu Katrina dulu ya. Coach, bagaimana kalau kasih tahu orang yang masih menggunakan logika agar mereka mau buang sedikit logika pada saat kondisi sekarang ini? Ya, diajak ikut SYP atau Transcendental Journey. Kalau Anda nggak bisa meyakinkan, iya, serius. Oke. Nah, kita sudah tahu bahwa itu adalah kondisi gini. Seketika semakin pakai pikiran, semakin blingsatan gitu. Dan tidak menemukan jawabannya. Jawabannya apa? Gitu kan? Kasih buku kalau dia senang baca, kamu ada waktu kasih buku, kirimin buku meditasi dan sebagainya gitu. Ya, buku-buku yang memang menjadi jawaban dari itu logik itu. Ya, nggak salah. Makanya logik nggak salah, tapi dia nomor 2, dia melayani otak kanan sekarang. Gitu. Jadi dia melayani otak kanan. Nah, otak kanan ini gimana? Estetika lah, intuisi lah. Ketika intuisi kita hidup, ikutin intuisinya. Baru diatur pakai logika. Oh, ya kalau kondisi kayak gini, baru kita melangkahnya kayak gini. Jadi nggak usah takut. Tapi ya memang ini ujiannya. Ujiannya, kamu makin takut, makin nggak sembuh, makin kena imunnya turun, kena COVID mati, ya berarti ujiannya gagal, melewati ketakutan, kan gitu. Ulangi lagi aja kehidupan berikutnya. Nanti kena virus lagi. 5.000 tahun, 4.000 tahun, urusannya kena virus, takut. Kan itu seperti itu. Memang ini tadi, kita bisa nggak melampaui itu, melampaui LOC tadi. Melampaui ketakutan-ketakutan tadi, ya kan, menuju ke kedamaian. 640 itu damai loh, kondisi di atas joy, di atas peace. 640 itu damai loh, kondisi tanggal 5 April meditasi global kemarin, luar biasa. Ya itu tadi. Jawabannya copot kepala. Copot kepala. Kalau nggak bisa copot kepala bener-bener ya kepalanya copot bener loh. Iya toh. Oke. Nah, sekarang Ibu Clara Kriswanto udah saya open mic, silakan pakai suara. Tadi saya sudah tulis selamat malam Tio Pak Hari. Ya gimana? Apakah trauma? Dilepasin ya. Nah, itu gini, di sini ada coach, ada terapis hebat juga. Di sini ada Erika Bonora. Kalau Anda di Jakarta, ketemu dia. Ya, nah, kalau pas saya bisa ketemu, ya bisa. Saya bisa pakai emotion code untuk melepaskan itu. Ya, terus kemudian diajak gabung ke komunitas-komunitas seperti ini. Jadi pelan-pelan digeserin gitu. Memang sulit.
Ya, nah, Tapi kalau dia ada will sendiri, dia yes, bisa ya, ada kemauan yes. dia Kalau bisa nggak ya. ada, kalau dipaksa dari luar nggak bisa. Nggak, kamu mau nggak Harus ngelepas? dari dalam. Yes, betul banget. Oke, ya. Gitu. Oke, ya. Ya, Ya karena kan biasanya kalau trauma itu kan akhirnya kan kembali selalu kayak ketarik mau maju, ketarik lagi ke masa lalu, terus itu berulang, ya itu harus repetition dilepas dulu. jadi Semua emosi, endapan emosinya itu dilepas dulu. Kayak melepasnya. kemarin kita ngadain retreat segala macam itu ya kita bongkarin Oke. semua, kita lepasin. Salah satunya dengerin itu deh, dengerin Ho'oponopono bisa. Oh, Ho'oponopono ya. Yang kedua Ya. dengerin solfeggio, Iya. dengerin solfeggio. Iya. Nah, ada nanti minta filenya sama Pak Hari bisa. Dengerin solfeggio yang 9 step ya. Dengerin untuk benar-benar bisa. Dan memang dia harus niat untuk ngelepas itu. Maksudnya, oke. Bicara Harus ada kekuatan dari dalam ya untuk ya. berani. Ya, bicara sama menghadapi. tubuhnya sendiri. Bicara sama tubuhnya sendiri, saya mau melepaskan emosi-emosi buruk akibat memori buruk dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang saatnya lebih cepat loh kalau untuk beresin. Pakai emotion code, pakai magnet itu ditarik, itu juga bagus. Itu juga banyak yang terbantu. Oke, ya, Ya. terima kasih Coach Tio. Oke, sekarang ada Pak Agus. Pak Agus itu nanya tentang mati. Kalau semua sadar bakalan akan mati, berarti sudah tidak perlu ada yang ditakuti. Ya. Nah, buat orang supaya nggak takut mati, apa Pak? Ya, nanti kapan-kapan kita buka lagi, kita bicara tentang soul journey nih. Orangnya suruh ikut. Nanti kita bicara tentang soul journey, tentang bagaimana jiwa itu berjalan melampaui batas-batas, melampaui lintas ruang dan waktu. Jadi supaya ngerti juga. Ya itu tadi, takut mati karena apa lu? Kalau ajaran agamanya bahwa mati masuk surga, salah masuk neraka, kenapa kok kita nggak beranggapan bahwa ya mati masuk surga? Orang surga masuk surga dong. Nah, terus kenapa mesti takuti? Ya kan? Kurang lebih gitu. Nah, terus banyak belajar, banyak baca, banyak masuk komunitas-komunitas lah kayak gini. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang soul journey juga bisa di via Zoom meeting ini. Soul journey boleh dibuka lagi tuh. Ya. Oke, kita bikin soul journey judulnya ya. Oke, ada lagi yang nanya. Siapa yang mau nanya? Martono mau nanya nggak? Chatting. Meditasi itu Oh, ini dari Bu Foni Christine. Jadi kondisi gini itu, maaf Pak Tio. Ya. Melepaskan emosi masa lalu tanpa didampingi coach apa nggak apa-apa? Ya memang agak sulit. Agak sulit. Jadi kalau mau ketemu ya ketemu terapis hebat lah gitu. Ketemu Dr. Erika, ketemu Chris juga bisa, ketemu Thomas Hari, ketemu. Aku enggak lah. Saya bisa jadi juga gitu. Mau Fiona juga bisa gitu. Ya memang lebih bagus didampingi. Jadi kalau didampingi lebih cepat karena ada panduan dan sebagainya. Nah jadi gini, duduk diam hening itu tidak berdoa ya. Kalau berdoa pikiran kita masih mengambil satu memori, masih
terus mulut masih meracau, masih segala macam. Enggak, duduk diam, hening, tanpa pikiran. Jadi benar-benar namanya pikiran itu dicopot, diletakkan sementara, ya. Diam, hening aja, biarkan merestart lagi, tubuh kita juga merestart lagi, hormon-hormon kembali normal gitu, ya. Seperti itu. Sebenarnya coba sekarang, duduk aja, diam, hening, tanpa pikiran, atau tempelkan ini nih, tempelkan jempol sama telunjuk, nempel aja, asal nempel. Nah, fokuskan di situ, fokuskan di pikiran kita di tempelan ini gitu. Nah, kalau ketika kita fokus terhadap ini, berpikir enggak? Nah, berpikir enggak? Kita berpikir enggak? Coba di klik digedein punyaku kan. Yang mana? Ya Apanya? aku ya gedein bisa nggak? Tampilannya? Tampilannya memang Nggak aku bisa. aja. Hah? Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Mesti dari masing-masing partisipan. Oh gitu? Dari masing-masing partisipan. Settingnya. Oh ya. Jadi tempel. Ketika tempel fokus ke situ. Tempelan ini. Apa yang terjadi? Nah, ini waktunya diperpanjang 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Tiap hari dilatih. Lama-lama kita bisa fokus, kita bisa mengamati bahkan pikiran kita sendiri gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Yani mau nambahin nggak? Udah aku open mic ya? Halo, apa kabar? Ya. Ya. Cuman sharing mengenai sejak COVID ini ya. Boleh ya? Boleh. Boleh dong. Aja, proses. Ini kayaknya kita sudah 4 minggu ya. Kondisinya seperti ini kan 4 minggu. Yes, 2 minggu pertama ngalamin hal ini, setiap meditasi itu jantungnya deg-deg-degan, nggak enak banget, nggak nyaman banget. Ternyata tanya-tanya sana-sana kayak Yen, Bu Laksmi, teman-teman yang punya peka-peka, ternyata semua ngerasanya hampir mirip-mirip katanya. Ternyata kita ketakutan masalahnya nyangkut ke saya gitu ya. Tapi tetap dilanjutkan meditasi. Nah, setelah 2 minggu terakhir ini, saya sudah bisa benar-benar enak banget untuk meditasinya, hening banget, bisa masuk banget gitu loh, connect ke diri sejati saya 2 minggu ini. Dan memang sudah mulai awal-awal mulai COVID, semua udah mulai disuruh pada WFH, semua work from home, semuanya stop-stop itu, saya sudah bilang ke dalam diri saya, karena tipe saya ini kondisi untuk beradaptasi itu agak butuh waktu. Dari orang yang sibuk kerja setiap hari, sibuk banyak event-event komunitas, tiba-tiba disuruh diam di rumah gitu kan. Nah, itu butuh adaptasi. Tetapi saya sendiri mengambil keputusan untuk berdamai dengan diri saya. Oke, Tuhan, saya bilang, oke, kalau memang saya harus di rumah, saya akan memberikan banyak waktu untuk lebih banyak meditasi, saya bilang gitu. Saya ke dalam diri saya bicara seperti itu. Dan ternyata mudah saat saya bicara dengan diri saya tuh semua dipermudah. Benar banget. Udah pintar sekarang. Apa? Udah pintar sekarang. Iya, udah jadi enak. Jadi kayak menikmati beradaptasi di rumah, ya berjemur, ya bermeditasi, berolahraga, nonton TV gitu, kerja ya kerja, main handphone tetap main handphone, jualan lewat online bisa gitu kan. Pokoknya udah menikmati aja. Jadi memang harus yang Coach Tio bilang harus berdamai, maksudnya menerima yang pertama dan harus berdamai dengan diri sendiri, dengan kondisi. Dan tidak perlu menyalahkan mana-mana, yaitu ada jurus jitu buat diri kita semua.
menghadapi ini semua. Dan kalau banyak orang nanya, kapan sih selesainya? Kapan sih selesainya? Apalagi teman-teman saya yang biasanya pakai logika melulu nih ya. Yang orang bisnismen. Selalu nanya sama saya, WA-nya saya, manggil saya tuh Tante. Tante Yani, kapan sih selesainya? Tante, kapan selesainya? Saya tahu sifat anak ini memang selalu nggak mau rugi punya gitu loh. Nggak mau rugi punya, nanya mulu. Saya cuma jawabnya cuma begini. Nunggu kesadaran kamu sudah meningkat baru berhenti terus COVID-nya. Saya cuma jawabnya, kita banyak bersyukur, terus-terusan send love gitu loh, hoponopono kan. Tugas kita cuma itu, udah, saya bilang gitu aja sih. Ya. Bagus. Sip pisan. Cakep. Ya ini memang pengalaman sering banget malah dapat hikmat ya, dapat kebijaksanaan di dalam kondisi seperti ini. Bahkan malah dari yang tadinya ketakutan, tetapi saya dengan kondisi ini bisa bersyukur dengan hati paling terdalam gitu loh. Dan semakin yakin bahwa seperti Coach Tio bilang, virus itu tadinya ada dan tiba-tiba menghilang. Dulu mungkin SARS cuma di Hong Kong doang. Sekarang bisa di seluruh dunia. Dulu dia cuma kasih sentilan-sentilan sedikit. Sebenarnya dari dulu kita udah harus level kesadarannya udah naik kan. Cuma harusnya begitu. Belum. Iya. Sekarang dikasih yang gede gitu loh. Bener-bener dikasih yang gede banget. Gede tapi intensitasnya. Tapi saya puji tuh. Ya kan, penyebarannya. Iya. Pada saat dikasih COVID yang gede ini, posisi saya ini bukan pengen maksud sombong. Tadi barusan Coach Tio ngomong yang mengenai virus ada, virus hilang, langsung dapat hikmat lagi bahwa puji Tuhan bahwa saya ini sudah disiapkan kondisinya gitu loh. Luar biasa saya siapkan kondisinya untuk bisa kondisi ini. Dan bukan pengen sombong lagi, ya sudah saya bersiap diri untuk ya rugi, perusahaan rugi, membayar gaji karyawan, apa. Tetapi karena kalau dipikir dari logika, yang masih berpikir logika, nggak terima ini loh, bayar pemasukan nggak ada, tapi bayar gaji gitu kan agak berat. Saat mungkin saya kepikir seperti itu nggak mau rugi, saya pernah dapat suara untuk waktu Januari kemarin ada gathering kantor, saya dapat suara bahwa Yani berkati karyawanmu. Suara-suara itu yang menguatkan saya untuk semakin memberkati gitu loh, memberkati banyak orang. Jadi mungkin sharing sedikit aja bahwa kondisi ini kata Coach Tio memang semuanya juga ini, tapi kalau kita semuanya bisa benar-benar terhubung dengan diri kita sejati kita dan bisa berdamai dengan dan banyak bersyukur, pasti kita lewat. Dan rasanya bangsa Indonesia ini banyak sekali yang orang-orang sudah bisa bersyukur. Dari yang bisa komplain bisa bersyukur. Dan saya feeling saya juga rasanya kita akan cepat melewati ini badai ini. Amin ya. Amin. Amin. Yes. Sip. Oke. Ya, saya pikir gitu. Sip. Makanya terus-terusan send love. Yes. Oke. Hoponopono terus. Grace. Betul, hoponopono terus. Grace, di-unmute dong mic-nya. Tari itu mau tanya Tari ya. Tuh Grace lagi ngomong tuh mulutnya ngap. Grace. Ya. Enggak ngomong. Mulutnya ngap. Grace mau nambahin. Nambahin apa ya? Kalau suruh bilang logika, saya sih udah lama nggak pakai logika. Jadi betul-betul sampai dibilang orang edan, benar-benar ditaruh logikanya. Ya. Karena kita berprinsip, karena apalagi saya belajar human design itu betul-betul body adalah kendaraan dan kita adalah hanya penumpang bagi kendaraan body kita, ya kita harus nurutin dong gitu, nurutin maunya itu kemana. Ya hanya itu aja sih sebetulnya. Kalau ditanya gimana caranya, banyak sih trik-triknya. Salah satu sebenarnya logika itu juga baik karena logika itu hanya untuk rencana. Kita rencananya kemana? Only rencana. Tapi setelah rencana itu selesai, pada saat pelaksanaannya intuisi yang jalan.
hati kita yang jalan. Ini maunya kemana nih? Ini apalagi kalau udah lagi di jalan nih. Perasaan yang jalan, jangan logiknya yang dipakai. Karena kalau logiknya dipakai pasti banyak benturan banget. Loh, kok pada saat begini jadinya gini ya. Nah, itu. Ya, sip, bener. Jadi kita kalau yang nggak terlalu pakai pikiran ini nggak kita sebut nggak mereketeng gitu loh. Maksudnya mereketeng ini ya kan, begitu tidak jalan sesuai terus kita ngamuk-ngamuk lah, tidak suka lah, ya kan? Nah itu yang jadi problem. Ketika kita dislike gitu tuh sudah kacau, tubuh kita jadi kacau, hormonal kacau semua. Itu yang terjadi. Ya, saya pikir gitu ya. Artono mau nambahin? Tambahin apa ya? Nambahin kopi toh. Semarang aman, Pak, Semarang. Semarang aman terkendali. Bu Oli mana Bu Oli? Ada Bu Oli? Bu Oli, ada, sebentar. Ya, Bu Oli, silakan Bu Oli. Halo. Nah, ini juga orang top kalau ada di Semarang mau keluarin emosi segala macam sama Bu Oli. Kalau ada Semarang ketemu sama Bu Oli deh. Minta dikeluarin tuh emosi-emosinya, dirilis semua yang masih menyimpan. Ayo boleh. Iya. Boleh ini orang hebat. Menambah Pak Boleh. Mau ini aja sedikit ngasih info. Ya. Untuk yang COVID ini kan nyerangnya di paru-paru, yang paling fatalnya kan kalau dia masuk ke paru-paru terus menyebabkan pneumonia. Ya. Nah, kayaknya perlu dirilis. Banyak yang sudah bisa emotion code ya di sini. Belum. Belum. Kalau belum bisa, ini mungkin di dada ini kan paru-paru digosok di sini. Ya, konjatimus. Ya, jadi paru-paru itu kalau di nggak kelihatan sih. Ya. Di sini. Ini. Terlalu dekat jadi nggak kelihatan. Nah, jadi terutama itu kalau di paru-paru adalah emosi kesedihan. Yes. Betul. Emosi kesedihan. Jadi terutama buat yang suka merasa istilah Jawanya tuh keloro-loro, wah hidupku kok seperti ini misalnya. Oh sedih, segala macam kesedihan itu harus cepat dirilis. Ya. Sebetulnya ya semuanya itu kan tergantung dari sudut pandang kita sih. Kalau kita itu fokusnya itu kemana? Fokusnya ke problem, fokusnya ke kesedihan, ke orang yang membuat kita sedih, ke masalah yang membuat kita sedih. Ya sudah, kita akan sedih terus ke situ. Jadi sebetulnya kalau menghadapi seperti itu, pertama yang paling penting adalah rilis. Rilis itu kan bisa dengan macam-macam, dengan EFT bisa, dengan emotion code bisa, dengan Ho'oponopono bisa. Nah, tapi kalau Ho'oponopono kan pertama kali harus menyadari dulu 100% tanggung jawab bahwa itu adalah semua masalah berasal dari diri sendiri. Jadi tidak ada blaming ke orang lain gitu ya. Nah, terus yang kedua, ya itu. Jadi mungkin tapping juga bisa. Tapping itu kalau sering merasa menjadi korban itu terutama di sini dan di sini. Ini semua ada di jalur EFT ada ini, 3 ini. EFT. Jadi kalau yang sering merasa dirinya menjadi korban keadaan, korban orang lain dengan di sudut mata sini, ini di EFT juga ada. Yang sering merasa begitu mungkin sambil sambil di tapping sambil ngomongnya, diriku hanya dipenuhi dengan cinta kasih dan rasa maaf. Diriku hanya dipenuhi dengan cinta kasih dan rasa maaf. Ini semua di tapping sih. Itu mungkin bisa membantu. Dan itu menggosok di sini. Di mana? Di mana sih? Yang tadi. Nggak kelihatan. Mungkin juga bisa membantu yang merasa trauma atau tulis. Kadang kita itu
terseret-seret dengan emosi kita karena kita tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita dikendalikan oleh unconscious kita gitu loh. Nah, untuk bisa membuat sadar bagaimana? Tulis. Dengan menulis kita akan tahu sebetulnya apa sih yang dikendalikan oleh unconscious kita terhadap hidup kita. Misalnya, aku selalu merasa dipermainkan, aku selalu merasa menjadi korban. Nah, kalau keluarnya negatif semua, kita akan sadar loh, wah ya ternyata hidupku kok negatif semua ya. Begitu. Dari situ kita bisa berusaha untuk mau mengubah sudut pandang kita. Jadi sebetulnya semua kan tergantung dari sudut pandang kita. Kita kan mengerti yang RAS itu ya, Reticular Activating System. Kita fokus ke apa, kita akan ketemunya itu terus. Halo? Ya, Ya. Ya. Menyimak sih. Ya, jadi kalau kita selalu berfokus pada problem kita, pada trauma kita, pada kesedihan kita, pada segala masalah kita, kita akan ketemunya itu terus, pasti. Hukum alam. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita tidak langsung membaik, tapi setahap demi setahap emosi kita akan membaik. Unconscious kita yang selama ini menjadi bayangan, menjadi shadow dari diri kita yang mengendalikan kehidupan kita, kita akan menyadarinya sehingga mereka tidak lagi punya power untuk mengendalikan kehidupan kita. Kalau tidak disadari, mereka akan terus mengendalikan. Dan itu tidak enak sekali. Ya, itu aja kira-kira sharing dari saya. Oke, thank you Bu Holi. Ya, sama-sama. Dr. Rick mau share nggak? Keren, terima kasih. Thank you Bu Holi. Ya, sama-sama. Dr. Rick mau share nggak? Erik, Dr. Rick. Dr. Rick. Nora. Nah, udah. Ya, halo. Ya. Semua, thank you for sharing. Ini kayaknya kalau saya ngomong ada anak-anaknya ikut bicara juga nih tuh. Ya, kalau kalau dari saya baik ini karena my experience tentang COVID ini gitu, maupun dari beberapa orang yang saya tahu sudah mengalami sudah menderita penyakit ini dan sekarang sembuh. Ini biasanya yang paling bikin sulit untuk keluar dari lingkaran setan penyakit ini adalah rasa down atau rasa depresi. Biasanya down atau depresi ini ada di hari ketiga sampai hari kelima. Salah satu yang saya anjurkan pada pasien-pasien saya biasanya adalah pada masa-masa ini mereka yang harus take control. Mereka yang harus punya kemauan untuk keluar dari lingkaran ini, gitu. Nah, caranya bagaimana? Bisa berbagai macam cara. Salah satunya paling gampang adalah nggak buka handphone dulu sementara. Kedua, jangan ngobrol sama orang-orang yang tidak mengerti sama sekali tentang penyakit ini, karena mereka akan lebih banyak nakut-nakutinnya daripada mengatakan sesuatu yang positif, gitu. Kemudian yang ketiga, berpegang kuat sama keluarga. Kenapa? Karena mereka yang ada di sekitar kita, mau nggak mau ya kita di lockdown kan sekarang dengan keluarga dan kita tergantung sekali dengan dengan kasihnya mereka untuk merawat kita selama sakit gitu. Itu. Jadi kemudian satu lagi adalah begitu dia take in charge, siapkan semua peralatan perangnya, siap untuk berjemur di luar, siap untuk berjalan dan berolahraga. Karena dengan berolahraga ringan, contohnya misalnya jalan, itu membantu paru-paru jadi mengembang lebih bagus, nafas jadi lebih bagus. Kalau dia sudah punya gangguan pernafasan, biasanya semua lendir, semua slam itu bisa keluar dengan baik. Ada seorang teman yang kebetulan curhat sudah lama sekali, batuknya nggak sembuh-sembuh, itu hanya dengan dancing
itu ternyata semua slamnya bisa keluar. Dan dalam beberapa hari, amazing, cuma 2-3 hari, udah bisa sembuh total batuknya. Oh, Gitu cepat loh. ya? Jadi, ya cepat. Jadi, karena kenapa? Karena kita mengaktifkan semua sel. Gitu loh. Termasuk salah satunya yang paling harus kita aktifkan dan kita perkuat adalah sel paru-parunya kita. Gitu loh. Gitu loh. Ini salah satu caranya kita untuk melawan COVID. Kemudian, cara satu lagi yang cukup ampuh adalah dengan self-hypno. Biasanya karena saya nggak bisa melakukan hipno jarak jauh nih gitu loh, karena hipno itu mau nggak mau ya kita butuh touch, kita perlu untuk ketemu langsung gitu. Jadi saya melihat bahwa kalau misalnya dengan video, WA video, kayaknya kurang ya gitu loh, entah karena sayanya atau entah karena si pasiennya, saya kurang ngerti. Jadi justru biasanya yang saya tekankan self-hypno ini dengan writing. Jadi biasanya saya tuntun, saya guidance, apa yang harus mereka tulis, dan itu diulang 55 kali, 3 kali dalam 1 hari, selama minimal 5 hari. Biasanya hari ke-6-nya, mereka udah bebas dari penyakit. That's it. Jadi yang penting adalah, you have to control yourself. Kamu mau keluar dari sini, take the control. Udah itu aja. Afirmasi positif. Ya, salah satunya dalam self hypno itu adalah yang dimasukkan adalah afirmasi positif. Gitu. Begitu kita keluar dari lingkaran setan, selesai semua persoalan, selesai semua permasalahan, kita kembali ke kehidupan kita yang biasa. Itu aja mungkin ya sharing saya. Oke. Thank you. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ada pertanyaan, ditunggu di chat. Nggak ada. Coach Tio, ada tambahan lagi nggak? Jadi menjauh ya. Yan, mau di closing aja? Udah dulu, Yani. hari saya mau doa jam 9 bersama nih, keluarga. Boleh Oke. berdiri. Yani closing deh. Lah, Coach Tio-nya udah kabur dulu kali itu. Iya, makanya. Mute. Mic-nya di-mute. Ya, buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dimanapun berada, terima kasih udah ikut acara webinar malam ini bersama Hari, Pak Coach Tio, dan teman-teman semua yang luar biasa. Minggu depan kita akan adain lagi dengan tema yang berbeda. Jangan lupa tetap join ya nanti ya. Di hari Selasa juga ya? Iya. Di jam yang sama? Betul. Oke. Oke. Mohon Oke. pamit izin mundur dulu. Mau berdoa Oke, bersama kita bubar. keluarga. Ah, ini Coach Tio nih. Hai. Ada tambahan nggak, Coach Tio? Nggak ada. Aku nggak ada. Nggak ada ya? Nah, Oke, kita akhiri kalau gitu. Sampai ketemu di WA Group sama Selasa depan. Oke, bye ya. Yuk. Bye-bye. Semuanya. Writing's Thank not you. that easy, but Grammarly can help. This sentence